Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan boleh jadi ada ibu juga, ya, para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang tercurah kepada kita. Sehingga pada malam hari ini dalam situasi yang masih memprihatinkan gitu, kita masih berkesempatan untuk bisa menyelenggarakan majelis taklim ya, walaupun lewat online begitu ya. Sholawat beriring salam, semoga selalu senantiasa terlimpah tercurah kepada teladan kita, sumber inspirasi sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati. Saya mohon izin ya dalam waktu yang sangat berharga ini untuk berbagi ya, untuk sharing dengan judul seperti sudah jamaah Pirsani gitu ya di dalam layar, penjenengan pakai laptop atau penjenengan pakai gadget. Jadilah ODP yang beruntung. Ini saya mengambil momentum kata ODP ini kan lagi ngetren ya, lagi terkenal banget ya. Nah, maka saya ingin sampaikan kepada para jamaah yang saya hormati tentang sebuah yang disampaikan oleh Allah kepada kita ya, seperti yang sudah penjenengan Pirsani ya, ini saya ambil dari surat Al-An'am ya, suratnya yang ke-6 gitu ya. Kemudian bunyinya ya, bunyinya itu seperti yang penjenengan Pirsani itu ya. Jadi ayatnya ayat 3 ini di awal-awal ayat itu ya. Nah, kemudian dari ayat ini kita bisa memaknai bahwa Allah itu ya adalah zat yang disembah di langit maupun di bumi ya. Nah, kemudian Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dari satu ayat ini saja, ya, kita coba bahwa sesungguhnya kita tidak ada pengecualian, gitu ya. Itu masuk kategori sebagai ODP, gitu ya, orang dalam pantauan. Lalu siapa sih yang memantau kita? Yang memantau kita tidak. Ya, jadi kita entah itu ada di Sedayu, gitu ya, entah ada di Ambar Ketawang, ada di ya, kita semuanya adalah ODP ya, orang yang selalu dipantau oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, apa? Kalau kita mengacu pada ayat yang baru saja kita sebut tadi, maka ada 3 aspek ya yang selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sesuatu yang kamu rahasiakan. Jadi kita ini merahasiakan apapun ya, itu Allah tetap saja pirsa. Allah itu tetap tahu ya. Apalagi apa yang kita nyatakan ya. Misalnya apa diungkapkan ya, disampaikan pakai lesan kita misalnya gitu, atau ditulis gitu ya. Lalu yang ketiga adalah apa yang kita perbuat. Nah,
karena ada 3 aspek ya yang Allah pantau atas kita semuanya, biar kita ini menjadi orang yang beruntung, ya, saya kemudian berpikir, lalu implementasinya seperti apa? Ya, tips yang ingin saya sampaikan malam hari ini itu, yang pertama adalah, kalau kita bicara tentang kita rahasiakan, itu berarti kita memiliki amalan yang disebut dengan amalan batin, ya, yang sering kita sebut dengan niat. Ya, inna amalu biniat, itu adalah amalan batin. Yang kedua adalah amalan lisan, ya, yang kita ucapkan. Termasuk di sini adalah yang kita tulis misalnya, atau yang kita kirim pesan kepada orang lain, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah apa yang kita perbuat atau amalan tindakan. Nah, agar kita bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan atas diri kita, maka ODP yang beruntung adalah yang pertama, itu niatkan segala aktivitas yang kita kerjakan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak akan jauh gitu ya. Karena kita kan dari apapun yang kita lakukan itu sangat tergantung kepada niat kita. Kemudian yang kedua adalah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Begitu yang ditekankan oleh Allah kepada kita. Ya. Maka bagi kita yang berprofesi sebagai guru, maka ketika kita berbagi dengan murid, dengan mahasiswa, ya kita niati bahwa itu adalah ibadah kepada Allah. Kemudian kita menjadi orang yang sedang berjualan, maka jualan yang kita lakukan itu juga kita niati sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah amalan lisan. Ya. Maka agama kita mengajarkan kepada kita banyak sekali ungkapan-ungkapan yang Allah sampaikan kepada kita lewat sebuah istilah kaulan, ya. Ada kaulan sadida, ada kaulan layina dan sebagainya itu, ya. Kalau saya tidak keliru, tapi kemudian saya ringkas, ya, bahwa apa yang kita sampaikan itu ada sesuatu yang benar, gitu ya. Makanya hoax itu ya jangan kemudian disebarluaskan, karena itu tidak sesuai dengan ajaran yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah katakan yang baik. Yang baik itu maksudnya sesuatu yang dirasakan menyenangkan oleh semua pihak, gitu loh, ya. Jadi jangan sampai kita ada yang merasa tidak nyaman, gitu, ya. Lalu yang selanjutnya adalah katakan dengan lemah lembut, dengan santun, begitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah katakan dengan pantas, ya. Misalnya di rapat RT atau rapat takmir, ya, ada yang sedang berpendapat misalnya, itu ya jangan tiba-tiba kemudian ya. Ini menurut saya itu termasuk kategori yang kurang pas. Akan berikan sampai selesai, ya, baru kemudian kita menyampaikan apa sih yang menjadi pikiran kita atau pendapat kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah katakan sesuatu itu yang penuh makna, manfaat banyak, kemudian manfaat berujung pada kebaikan, gitu ya. Jangan sampai nun sewu, ya, kita itu terlalu banyak ngobrol tapi ngobrolnya nggak bermakna, ngobrolnya nggak punya tema itu yang menuju kepada kebaikan. Nah, ini juga perlu untuk bisa kita minimalkan, ya. Lalu yang ketiga adalah amalan dalam kategori perbuatan, ya. Maka amalan perbuatan itu yang pertama adalah amalan yang positif, ya.
positif kita semuanya tahulah ya bahwa amalan yang positif itu adalah amal soleh gitu ya. Amal soleh itu saya pernah mendapatkan dari Pak Profesor Sugeng dari UIN ya. Beliau mengatakan begini, yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah amal yang trep gitu ya, amal yang pas ya, amal yang matuk. Nah, dalam bahasa Inggrisnya barangkali matching gitu ya. Jadi cocok sesuai gitu loh, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Nah, itulah yang kita sebut dengan amal soleh. Kemudian yang kedua adalah produktif. Ya, jadi kita semuanya sekarang sedang berada pada situasi yang tidak sebagaimana biasa. Maka apa-apa dilakukan dari rumah, ya, termasuk ya work from home. Ya, jadi kata-kata ini kan sudah begitu familiar buat kita hari-hari ini, gitu ya. Nah, produktif itu ya sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan kemampuan yang kita punya, gitu ya. Bagi yang terbiasa jualan, akhirnya apa? Jualannya jadi jualan online, ya. Bagi yang berprofesi sebagai dosen misalnya gitu ya, ya sudahlah ngajar pakai online gitu ya. Kemudian kayak Ustadz Helmi yang bekerja di bank misalnya gitu, mungkin ada kebijakan tertentu yang mengharuskan bekerja dari rumah ya, tapi tetap harus produktif ya. Tidak boleh kemudian kita berleha-leha karena mumpung seperti ini maka kemudian kita itu mendowngrade-kan ya kemampuan kita. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu para jamaah adalah perbuatan yang sifatnya solutif ya. Jangan sampai kita sebagai umat Islam itu akhirnya dikenal oleh orang lain justru sebagai pemicu masalah. Ya, harusnya apa? Islam rahmatan lil alamin itu implementasinya adalah kita bisa memberikan solusi atas problematika yang muncul yang ada di sekeliling kita. Nah, kira-kira begitulah ya yang bisa saya sharingkan pada kesempatan malam hari ini lewat pengajian online yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Muhajirin di Perumahan Sedayu ya. Kemudian harapannya tentu adalah semoga yang sedikit ini tetap memberikan manfaat, kemudian kita juga bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Begitu Pak Nur ya sebagai host yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Matur nuwun. Sebelum saya tutup, saya serahkan sepenuhnya kepada host kita. Dipersilahkan. Terima kasih Ustadz Hadi Irianto yang sudah memberikan tausiah pada malam hari ini. Namun demikian, seperti biasanya setiap kajian sebelum tarawih itu ada kuis Ustadz, jadi ada door prize. Oh, gitu ya. Nah, oleh karena itu ada door prize-nya juga ya. Ya. Oleh karena itu kami mohon luar biasa ini, patut diatur. Kami mohon satu pertanyaan untuk para kami atau para jamaah. Monggo dipersilahkan Ustaz. Yang bertanya saya gitu ya. Laras. Baik ya. Jadi kalau begitu maka saya mohon izin ya untuk saya bertanya kepada para jamaah. Jadi kalau kita mengacu kepada surat Al-An'am tadi yang sudah kita bahas, surat yang ke-6, kemudian ayatnya ayat ketiga. Gitu.
Ya, maka pertanyaannya yang dimaksud dengan ODP itu ODP dalam aspek apa saja? Coba pertanyaannya sederhana dan mudah. Tadi yang Siapa yang mau jawab ini? Ibu kita mau jawab ini. Iya. ini tadi ada 2 ini. Jadi kalau yang cepat pertama itu Pak Agus tadi, tapi yang kedua Pak Helmi gitu ya. Monggo kita lihat yang pertama dulu, Tenggi. Pertama dulu Pak Agus. Monggo Pak Agus. Mana Pak Agus? Monggo Pak Agus. ODP-nya yang pertama dalam pengawasan amalan lisan, amalan hati, dan amalan tindakan. Halo, kayaknya kurang begitu jelas. Apa bisa diulang sekali lagi? Ya, diulang lagi Mas Agus. Oh enggak. ODP-nya dalam amalan hati, amalan lisan, dan amalan tindakan. Alhamdulillah. Jawaban yang sangat memuaskan dari Mas Agus. Alhamdulillah. Ya. Dapat 1. Ya. Dapat 1 insya Allah. Oke, jazakallah Ustaz. Ini sudah kompor gas. Terima kasih. Door prize-nya memang banyak door prize-nya. Oh, banyak Ustaz, banyak sekali. Setiap hari ada Ustaz nih. Ini dapat kulkas katanya Pak Helmi. Kulkas pintunya 4. Panas. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus pada Ustadz Hadi Irianto Al-Hajj, bahwa bersyukur kita telah menyelesaikan sesi pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah pertemuan besok malam. Siapa Pak Andre? Ya, mungkin di-unmute dulu ya. Ya. Benar, ya, cek dulu ini. Oh ya, mungkin Pak Andre, coba untuk besok malam. Oh, Pak Andre kemut itu. Oh ya, Pak Andre di-mute. Andre lagi golek door prize. Melu door prize Andre. Besok malam Ustadz Kois. Oh, Ustadz Kois. Oh, ye. Ye, seperti biasa subuh nanti sama hostnya malam hari ini ya, biasalah gitu. Ya. Ini ada Ikut semuanya ini. ada Mas Andri nih ya, Mas Andri tokoh yang berkiblat di Kulon Progo ini. Iya, Pak. Ye, baik Bapak Ibu. Ya, Ahmad Muhaimin. saya kira Yang apa yang pertemuan malam hari ini kita cukupkan. di sini nih orang-orang hebat ini. Alhamdulillah, amin amin, mudah-mudahan amin. Baik, kita syukuri malam hari ini dan mari kita bersama-sama untuk kesempatan ini dan untuk melaksanakan sholat tarawih masing-masing berjamaah di rumah masing-masing, dan mari kita tutup dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah pada Ustadz Hadi Irianto. Sekali lagi ada kekurangannya, saya selaku pemandu malam hari ini mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.